Berapa banyak yang siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Saya juga mau tanya siapa yang selama KKR Pencurahan Roh Kudus Anda hadir sekalipun gak full tapi di hari tertentu saudara hadir, boleh lambaikan tangan. Wow, hari ini adalah momen puncaknya. Ini adalah hari Pentakosta yang kita peringati dan doa saya kita semua terima kepenuhan Roh Kudus. Secara khusus saudaraku di momen spesial ini saya akan membagikan kepada saudara khususnya tentang bahasa roh. Ya, jadi kita akan bicara tentang bahasa roh. Kita buka langsung Alkitab kita. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 mulai ayatnya yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Sampai di situ dulu pembacaan kita. Saya ingin ajak saudara untuk berpikir ketika ditulis semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Pertanyaannya, di benak saudara kira-kira yang kumpul berapa orang? Semua orang percaya nih ya, hasil dari pelayanan Tuhan Yesus. Tiap hari dia melayani, pagi siang malam, dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dia melakukan banyak mujizat. Dia mengusir setan-setan, dia menyembuhkan sakit penyakit. Ya, menurut saudara jumlahnya berapa banyak orang yang datang? Semua orang percaya kumpul. Coba Anda renungkan ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat yang sangat terkenal. 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Itu belum terhitung yang perempuan. Harusnya jumlahnya lebih banyak lagi. Belum terhitung yang laki-laki. Jadi diperkirakan sekitar 15.000 orang dalam satu event itu aja. Padahal Yesus punya begitu banyak event, begitu banyak tempat. Dan ditulis di sini semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Menurut saudara jumlahnya berapa orang? Sebagian dari kita mungkin berpikir ribuan. Sebagian dari kita mungkin berpikir puluhan ribu. Tapi tahukah saudara, pada waktu itu semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jumlahnya cuma 120 orang. Artinya begini, setelah semua kerja keras yang Tuhan Yesus lakukan. Semua yang terbaik yang sudah dia lakukan. Sekarang yang tersisa hanya 120. Yesus mengusahakan sudah yang terbaik. Dia gak malas-malasan loh. Dalam pelayanan dia tekun, dia gigih, bahkan dia mencurahkan segalanya. Sampai dia mati di kayu salib, dia memberikan tubuhnya, dia memberikan darahnya. Pasti yang mereka harapkan adalah kemajuan. Tapi kenyataannya yang terjadi kemunduran. Yang mereka mau adalah kemuliaan. Tetapi yang terjadi kemerosotan. Benar apa tidak? Itu yang mereka alami waktu itu. Ini yang saya sebut dengan paradoks kehidupan. Kadang-kadang kita merasa kita juga sudah usaha yang terbaik. Kita lakukan semua yang bisa kita lakukan. Untuk supaya sakit penyakit kita disembuhkan. Supaya kesehatan kita membaik. Tapi berapa banyak orang yang mengalami hari demi hari kesehatannya menurun. Staminanya semakin berkurang. Berapa banyak dari saudara yang sudah mengupayakan supaya pernikahanmu jadi baik. Gak kurang-kurang usahamu, gak kurang-kurang doamu supaya keluargamu dipulihkan. Tapi kenyataannya tambah hari kecewanya malah tambah banyak. Tambah hari kesalahpahamannya malah semakin banyak juga. Dan akhirnya keadaan lebih parah. Jadi antara kemauan dan kenyataan berbalik. Oke, bukan cuma beda tetapi kebalikannya. Berapa banyak dari kita yang sudah mengusahakan supaya pekerjaan kita maju. Anda juga sudah all out. Anda bukan orang malas. Anda sudah lakukan yang terbaik. Semua yang bisa Anda lakukan, Anda lakukan. Semua jurus, semua buku Anda sudah baca. Anda berusaha melakukan yang terbaik. Maunya maju. Tapi kenyataannya habis. Kenyataannya mundur. Itu yang mereka alami pada waktu itu. Tapi hari ini saya mau berdoa buat saudara satu hal. Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Pembalikan terjadi. Amin. Yang tadinya pengurangan, mulai hari ini penambahan.
Yang tadinya kemunduran, kemerosotan, mulai hari ini peningkatan dan bahkan pelipat gandaan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Pertanyaannya bagaimana caranya mereka bisa mengalami seperti itu? Mari perhatikan lagi pembacaan tadi. Kembali di Kisah 2 ayat 1 dan ayat 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Rumah di mana mereka duduk ini di loteng atas Yerusalem. Saya mau tanya sama saudara, ada nggak yang sudah pernah ke Holy Land sana? Adakah yang sudah pernah mengunjungi loteng atas Yerusalem tempat murid-murid Yesus berdoa? Anda yang sudah pernah, Anda bisa ngerti ya, itu ruangan nggak terlalu besar. Ruangan itu kecil dan saya pikir kalau diisi 120 orang cukup sesak tuh di situ. Keadaan mereka nggak gampang. Karena Anda harus tahu, menurut saya mereka ada di situ, mereka nggak berani terbuka. Jadi mereka pasti tutup. Kenapa? Karena guru mereka baru saja ditangkap, disalibkan dan mati. Kemudian mereka juga dituduh oleh para pemuka-pemuka agama bahwa mereka yang mencuri tubuh Yesus. Oke, masih ingat ya kisahnya? Mereka dituduh. Jadi salah-salah mereka bisa disangkut pautkan. Salah-salah mereka juga bisa diciduk. Salah-salah mereka juga bisa dihukum. Jadi ketika mereka berkumpul di satu tempat itu, kemungkinan besar mereka tutup pintunya. Mereka tutup jendelanya. Padahal ruangannya sudah sempit. Keadaan begitu panas. Mereka tutup semuanya. Sesak itu di sana. Kadang-kadang dalam hidup kita juga mengalami keadaan di mana kita sesak, semuanya serba tidak ideal. Tapi satu hal yang istimewa yang mereka lakukan pada waktu itu, di tengah kesesakan mereka, ternyata tetap semangat berdoa. Saya mau ajak saudara untuk tangkap ini, karena kadang-kadang sebagian orang semangat berdoanya kalau keadaan lagi baik. Semangat berdoanya kalau kita sedang diberkati. Hari ini di tengah kemerosotan semangatnya harus tambah kuat. Berdoanya harus semakin powerful. Di tengah semua pergumulan masalah saya ajak saudara semakin sungguh untuk memuji-muji Tuhan. Semakin sungguh untuk menyembah Tuhan. Kenapa? Ketika mereka berdoa di dalam keadaan seperti itu, then something happened. Sesuatu terjadi. Dicatat di ayat tadi, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. The wind is blowing. Seperti tema KKR kita ini, the wind is blowing in our favor. Mereka sedang terdesak, tapi angin Roh Kudus berhembus untuk mereka, di pihak mereka. Bagi mereka. Dan seketika itu juga mereka kepenuhan Roh Kudus. Seketika itu juga tiba-tiba keadaan berbalik. Seketika itu juga Petrus berkhotbah. Dan dicatat dalam Alkitab mereka bertambah 3.000. Tadinya sudah 120 loh. Tapi kemudian dalam sekejap mereka bertambah 3.000. Saya mau ngomong sama saudara, kalau sesuatu bisa turun, jangan lupa yang turun juga bisa naik lagi. Saya mau nubuatkan untuk orang-orang di tempat ini yang lagi ngalami penurunan dan kemunduran. Mulai hari ini peningkatan dan kemajuan itu yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Sebab the wind is blowing in your favor. Katakan itu, in my favor. Oke, bagi saudara, untuk saudara, di pihak saudara. Dan ketika angin Roh Kudus berhembus pada waktu itu, dari 120 langsung ketambahan 3.000. 25 kali lipat tuh saudaraku. Jadi kalau nambah itu gak sekedar peningkatan sedikit. Tapi tambahnya gak kira-kira, sekali gebrak.
Dan itu bukan cuma sekali gebrak, setelah itu tambah 5.000. Setelah itu tiap-tiap hari penambahan terjadi. Saya mau ngomong sama saudara, kalau angin Roh Kudus berhembus, Anda siap-siap, bukan keadaan sedikit membaik. Tapi keadaan akan berlipat kali ganda, lebih dari yang engkau pikirkan, lebih dari yang engkau bayangkan, melampaui yang engkau doakan. Tuhan akan kerjakan kemenangan dan mujizat di dalam hidup saudara. Terjadilah, 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 terjadilah sesuai dengan iman saudara. Ini terjadinya hanya ketika the wind is blowing. Angin itu berhembus. Karena kalau angin gak berhembus, semuanya serba berat. Kalau angin gak berhembus, kita berusaha pun berat. Kita berusaha pun susah. Seperti orang kalau mau menaikkan layangan ya. Sudah tahu layangan kan ya? Ada layangannya, ada benangnya. Tapi kalau nggak ada anginnya, apa yang terjadi? Kita boleh berusaha sekencang mungkin. Kita boleh berlarian sana sini demi supaya layangan itu naik. Tapi kalau nggak ada anginnya, naiknya baru sedikit, sudah turun lagi. Berapa banyak dari kita dalam keadaan seperti itu? Kita berusahanya kuat sekali memperbaiki keadaan. Kita berusahanya maksimal sekali untuk supaya kesehatan fisik kita meningkat. Untuk supaya keluarga kita jadi baik. Untuk supaya pelayanan kita maju. Untuk supaya pekerjaan kita berkembang. Tapi nggak peduli usahanya seperti apapun. Kalau maju, majunya tipis sekali. Tapi tahukah saudara, ketika angin itu berhembus, layangannya sama, benangnya sama, tempatnya sama. Bedanya sekarang anginnya berhembus. Usahanya sedikit pun dia naik. Kenapa? Anginnya berhembus. Ada orang-orang di tempat ini, Anda sudah melakukan semua yang Anda harus lakukan. Tapi belum muncul hasil apapun. Tangkap rema firman Tuhan di KKR ini. The wind is blowing in your favor. Angin Tuhan berhembus di pihak saudara. Dan ketika angin itu berhembus di pihak saudara, engkau akan melihat bagaimana kalau Tuhan sudah bekerja, yang gak kepikiran pun tiba-tiba ini jadi, itu jadi, ini jadi. Semuanya dibuat Tuhan jadi melampaui yang kita pikirkan dan bayangkan. Ada beberapa orang di tempat ini, sebagian orang di tempat ini belum pernah mengalami yang seperti itu. Tapi Anda akan mengalami, doa saya tahun ini terjadi. Angin Tuhan berhembus dalam hidup saudara. Dan itu akan membuat engkau takjub dan terheran-heran kayak orang mimpi. Setiap kali saya ngalami gitu kayak orang mimpi. Kenapa kok saya ngomong setiap kali? Karena ada momen tertentu sebelum angin itu berhembus, saya sudah berusaha aja beratnya luar biasa. Tapi ketika angin berhembus, belum kepikiran pun sudah jadi sendiri. Luar biasanya Tuhan tuh kayak gitu. Belum kepikiran, belum mendoakan pun, belum mengimani pun. Tuhan sudah kerjakan jadi sendiri, sudah dikasih langsung. Ada hal-hal itu dalam hidup itu seperti itu. Kalau saudara tahu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Anda nangkep rema ini. The wind is blowing in your favor. Nanti Anda akan dibuat mengalami firman Tuhan. Apa yang tidak dilihat mata, tidak dilihat oleh telinga, tidak timbul dalam hati manusia. Itu yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Jadi Anda get ready. Because the wind is blowing. Seperti murid-murid Yesus dalam kesesakan mereka berdoa. Maka terdengarlah tiupan seperti bunyi angin keras. The wind is blowing. Saya nubuatkan saat ini untuk hidupmu dan hidupmu dan hidupmu. Angin itu berhembus. Sekali lagi dalam nama Yesus, angin itu berhembus. In your favor, buat saudara, menyelamatkan saudara, menyembuhkan saudara, memulihkan saudara, dan mendatangkan kuasa mujizatnya di dalam hidup saudara. The wind is blowing. Oke, nah mari kita lihat sekarang. Ketika mereka menerima angin itu berhembus, angin Roh Kudus, dan kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Kita baca Kisah Para Rasul 2 tadi, lanjutin ayat yang ketiga dan ayat yang keempat.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, saya melihat di sini banyak orang yang kepenuhan sama Roh Kudus selama KKR pencurahan Roh Kudus ini. Ciri orang penuh Roh Kudus, apinya menyala. Ada lidah api yang menyala. Dan saya bisa merasakan ada banyak orang yang rohnya menyala-nyala. Yang apinya berkobar-kobar. Kenapa? Karena Roh Kudus berhembus dalam hidup saudara. Ayat yang keempat ditulis begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Karena the wind is blowing. Angin Roh Kudus itu berhembus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, sekarang Anda perhatikan, orang kalau penuh dengan Roh Kudus bisa dilihat dari apa? Cirinya apa? Tanda awalnya apa? Karena kalau orang penampilannya, casingnya luar saja kan sama. Penuh Roh Kudus, enggak penuh Roh Kudus kan sama. Tapi mereka bisa ngomong penuh Roh Kudus dilihat dari apa? Coba Anda baca bagian berikutnya. Ayat 4 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lihat ini tandanya. Mereka bisa melihat. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Anda baca enggak di sini bahwa ketika Roh Kudus berhembus, mereka kepenuhan Roh Kudus, maka Roh Kudus juga memberikan bahasa kepada mereka, kata-kata kepada mereka untuk mengatakannya. Ini yang kita sebut dengan bahasa roh. Hari ini kita belajar tentang bahasa roh. Jadi murid-murid Yesus pada waktu itu, angin berhembus, ada lidah-lidah api di atas kepala mereka, dicatat penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kemudian mereka mulai berdoa dalam bahasa-bahasa yang diberikan. Yang ngasih siapa itu? Roh itu. Roh itu siapa? Roh Kudus. Berapa banyak dari saudara setuju sama saya, semua pemberian dari Allah pastilah baik dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau Roh Kudus dikasih, kalau bahasa roh yang ngasih adalah Roh Kudus. Saya yakinkan saudara, Roh Kudus akan punya bahasa roh akan bermanfaat baik di dalam hidup saudara. Amin. Ini yang mereka alami. Mereka kepenuhan Roh Kudus dan mereka mulai bahasa roh. Saya berdoa ini juga yang kau alami. Dalam nama Yesus, setiap dari kita penuh Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dan kemudian mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Sebagian dari saudara sudah familiar dengan bahasa roh. Sebagian kurang familiar. Sebagian sama sekali belum familiar. Apa itu bahasa roh? Anda kalau di gereja ngelihat orang bahasa roh, Anda bingung ini apa ya? Saudara heran mungkin. Apalagi di zaman sekarang ini ada begitu banyak gereja yang tidak lagi berdoa dalam bahasa roh. Padahal pendetanya baptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus, bahasa roh. Tapi kalau di ibadah tidak mau bahasa roh. Kenapa? Karena menganut seeker sensitive service. Jadi itu teori pertumbuhan gereja yang pokok intinya kita sensitif sama orang baru yang gak ngerti bahasa roh. Jadi di ibadah kita tidak bahasa roh. Padahal ketika angin Roh Kudus berhembus, orang percaya berkumpul di satu tempat pada waktu itu, mereka semua kepenuhan Roh Kudus dan semuanya dibaptis Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Makanya di gereja kita berbahasa roh. Dan doa saya setiap orang di tempat ini dibaptis oleh Roh Kudus dan diberi oleh Roh Kudus bahasa yang dari Roh Kudus. Bahasa roh ini. Ya, mungkin sebagian dari kita berpikir bahasa roh itu apa sih? Ya itu bahasa, tapi roh. Oke, ada bahasa tubuh juga. Maksudnya gimana? Coba saudara lihat ke depan sini. Lihat ekspresi wajah saya.
dengan saya ngelakuin itu, meaningnya apa? Saudara ngelihat saya tersenyum, meaningnya apa? Mungkin saya happy, saya senang, saya bersikap bersahabat sama saudara. Benar apa tidak? Ya, saya nggak perlu mengucapkan itu. Saya nggak perlu pengumuman, saya happy. Saya mau bersahabat sama kamu. Tapi hanya dengan tersenyum saja ada meaningnya. Misalnya saya angkat gini. Artinya apa? Tanpa pengumuman, saudara ngerti, saya sedang menyembah Tuhan. Ini satu bahasa tubuh. Bahasa jiwa juga sama. Luapan jiwa itu bisa dituangkan. Misalnya kayak seniman saudaraku ya. Dia bisa meluapkan dalam bentuk tulisan. Anda gak ketemu sama pelukisnya, tapi Anda ngelihat hasil karyanya saja sudah bisa ngerasain jiwanya itu. Luapan emosinya dia. Pencipta lagu juga sama. Ada lagu-lagu tertentu yang diciptakan dari luapan emosional yang begitu rupa. Sehingga kita dengar kata-kata itu dinyanyikan. Itu ngena banget di jiwa kita. Itu bahasa jiwa. Nah seperti itu juga dengan bahasa roh. Itu adalah bahasa dalam dunia roh kita. Dan itu bahasa yang kita pakai untuk berkomunikasi sama Tuhan. Jadi bahasa roh itu komunikasi sama siapa? Sama Tuhan. Bukan sama manusia. Benar enggak? Makanya kalau saya khotbah, saya enggak bahasa roh sama saudara. Bisa enggak saya khotbah dari awal sampai akhir bahasa roh terus? Saya dianggap orang gila nanti, benar apa tidak? Ada waktunya berbahasa roh, ada waktunya ngomongan dalam bahasa Indonesia. Nah jadi mari kita belajar tentang bahasa roh ini. Karena kalau saudara ngerti tentang bahasa roh ini adalah kunci untuk Anda menjadi versi terbaikmu. Doa saya dalam hidup saudara, Anda nggak jadi versi biasa. Dari blueprint yang Tuhan sudah siapkan, dari rencananya Tuhan. Doa saya yang terbaik Anda bisa alami. Yang terbaik saudara bisa jadi. Semua rencana Tuhan yang sempurna bisa tergenapi di dalam hidup saudara. Dan bahasa roh akan membantu saudara untuk mencapai versi terbaik. Itu yang pertama, bahasa roh membangun diri kita jadi versi terbaik kita. Kita baca 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, apa yang terjadi? Ia membangun dirinya sendiri. Makanya ini enggak tentang orang lain. Jadi kalau saya bahasa roh itu saya enggak sedang komunikasi sama saudara. Saya sedang connect sama Roh Kudus. Dan ketika saya connect sama Roh Kudus, yang terjadi diri saya yang dibangun. Iman saya yang dibangun. Beda sama bernubuat, beda sama berkata-kata seperti ini. Lihat ya, ditulis bagian berikutnya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi misalnya, tadi saya ngomong di dalam nama Tuhan Yesus, kemunduranmu dirubah jadi kemajuan. Itu adalah perkataan nubuatan yang saya perkatakan dan Alkitab ngomong siapa bernubuat membangun jemaat. Saudara nangkep itu, amin, terjadilah dalam hidupku, kemunduranku dirubah jadi kemajuan, amin. Ada yang terima berkat itu. Karena saya sedang memperkatakan perkataan profetik, perkataan nubuatan. Tapi ketika saya sedang berbahasa roh, Alkitab yang ngomong, saya enggak sedang membangun saudara, saya sedang membangun diri saya sendiri. Saya sedang membangun iman saya sendiri. Tahukah saudara, iman itu, imannya sama, bisa jadi kuat, bisa jadi lemah, tergantung treatmentnya gimana. Anda punya kebun di rumah, kebunnya sama, tempatnya sama, tanamannya semua sama. Kalau dibiarin saja, sama kalau dirawat dengan baik, jadinya sama apa beda? Beda.
Nggak ada orang yang imannya tiba-tiba kuat. No, iman yang kuat karena dibangun, dikuatkan lagi, dibangun, dikokohkan lagi. Makanya imannya jadi kuat. Dan Alkitab ngomong, siapa berbahasa roh? Ia membangun dirinya sendiri. Jadi ketika engkau berbahasa roh, engkau sedang menguatkan imanmu sendiri. Engkau sedang memperkokoh imanmu sendiri. Tadinya sudah lemes, tadinya sudah mau menyerah, tadinya sudah putus asa. Anda bahasa roh, Anda doa, Anda doa itu dari menit ke menit. Anda akan merasakan rohmu di-recharge oleh Roh Kudus. Sehingga engkau menjadi kuat kembali. Seperti kayak Anda nge-charge handphone saudara, di-charge, baterainya nambah. Sama halnya ketika engkau berbahasa roh, ia sedang membangun dirinya sendiri. Tahukah saudara ketika saudara berbahasa roh, saudara sedang mengobarkan karunia-karunia rohmu. Jadi karunia rohnya nggak dibiarin, tapi dikobarkan, dipertajam, dibangun melalui bahasa roh. Berapa banyak kali kita bahasa roh, nanti Anda akan mengalami. Kalau Anda lakukan ya, Anda praktekkan, Anda akan mengalami. Anda bahasa roh, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saudara, ada teman tiba-tiba kayak ngerti keadaannya kayak gitu, yang sedang terjadi kayak gitu, dan Anda digerakkan Roh Kudus untuk mendoakan teman saudara. Waktu berikutnya engkau ketemu, dia cerita tepat seperti yang engkau tahu waktu berdoa, itu yang persis terjadi. Dan ketika engkau berdoa, Tuhan kerjakan mujizatnya. Tuhan kerjakan keajaibannya dalam hidup teman saudara. Itu terjadi ketika kita berdoa. Karena doa kita diambil alih sama Roh Kudus. Karunia rohnya tambah tajam. Jadi di dalam pelayanan gak sekedar melayani biasa, tapi sekarang pelayanannya tajam. Kenapa? Karena diambil alih sama Roh Kudus. Makanya kalau berdoa, makanya kita bisa jadi versi terbaik kita. Karena apa? Kita nggak sekedar melayani. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Para pengusaha, engkau nggak sekedar berbisnis. Ada Roh Kudus yang jadi konsultan saudara. Kalau Anda tanpa Roh Kudus, sama seperti orang di luar yang belum kenal Tuhan, Anda masih bisa kok berpikir sendiri. Bekerja sendiri. Tapi tahu nggak saudara, ketika saudara bergerak bersama Roh Kudus, Anda mulai berdoa, Anda mulai berbahasa roh. Anda mulai berdoa seperti itu. Tiba-tiba Roh Kudus bisa beritahu saudara, hati-hati sama orang yang itu. Cek ulang lagi. Begitu Anda cek ulang, Anda ngerti, oh something is wrong nih. Ini ada yang gak benar ini. Anda bisa ngelihat yang tadinya gak Anda lihat. Anda bisa menghindari kerugian yang harusnya Anda alami, Anda selamat. Anda bisa ngelihat kesempatan yang tadinya engkau gak mampu lihat. Tiba-tiba Roh Kudus bukain mata. Oh itu dia. Orang lain gak ngelihat. Itu kesempatan di depan mata. Tapi gak ada yang tahu. Tiba-tiba Roh Kudus yang kasih tahu sama saudara. Engkau kerjakan itu. Berhasil. Makanya jadi versi terbaik oleh pertolongan Roh Kudus. Itu semua nanti Anda akan alami ketika saudara mulai berdoa dalam bahasa roh. Karena ia sedang membangun dirinya sendiri. Jadi versi terbaiknya. Di bidang apapun kita jadi tajam. Dibantu oleh Roh Kudus. Sementara kita berbahasa roh, artinya begini. Sama-sama kita berdoa dalam bahasa roh. Kata-katanya sama. Oh rataka pasyarata. Tapi bukan berarti meaningnya sama. Bukan berarti artinya sama. Kata-kata yang diucapkan sama. Tapi Roh Kudus bisa membawa kita masuk ke berbagai macam dimensi. Yang tadinya tidak kita pahami. Tidak kita mengerti. Tapi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita dibawa melampaui dari yang kita pikirkan dan bayangkan. Jadi hari ini saya mau ngomong sama saudara. Mulai banyak-banyak bahasa roh. Anda yang sudah dibaptis Roh Kudus, banyak-banyak bahasa roh. Anda yang belum dibaptis Roh Kudus, nanti kita doa bersama ya. Kita minta Tuhan baptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku juga mau diberikan kata-kata itu, bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Jadi doanya bukan cuma bahasa kita sendiri, tapi bahasa Roh Kudus.
Lihat itu Rasul Paulus. Kenapa kok dia bisa jadi rasul yang terhebat? Bahkan lebih menonjol dibandingkan semua murid Yesus secara langsung. Padahal Rasul Paulus tidak langsung dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Salah satu kuncinya, karena dia ngomong begini, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih banyak dari kamu semua. Lebih banyak dari semua jemaat, lebih banyak dari semua murid Yesus yang lain, lebih banyak dari rasul-rasul. Makanya dia terima insight dari atas, terima pengertian-pengertian, rahasia-rahasia yang luar biasa yang diwahyukan sama dia, melampaui semua rasul-rasul yang lain, sampai-sampai 2/3 kitab perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi kalau ada orang yang ngomong bahasa roh itu untuk orang bodoh, berpikir ulang. Karena justru yang paling pintar dari rasul-rasul itu yang paling banyak bahasa roh. Dan Anda baca, Rasul Paulus itu orang yang logikanya kuat sekali. Bahasa roh itu bukan orang bodoh saudaraku. Itu untuk orang yang logikanya kuat, jenius sekali. Tapi kepenuhan dengan Roh Kudus, maka dilipat gandakan oleh Tuhan. Hari ini saya berdoa Anda tidak jadi versi minimalmu atau versi rata-rata. Doa saya, engkau jadi versi terbaikmu. Engkau jadi versi maksimalmu. Semua rencana Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Karena itu mari kita doa dan minta sama Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Berikan aku bahasa untuk memperkatakan ini. Mulai belajar saudaraku ya, minta sama Roh Kudus ya, sehingga Anda mulai berdoa dalam bahasa roh. Ini very powerful weapon. Senjata yang sangat powerful sekali. Kalau Anda tahu menggunakannya, wow. Istimewa sekali. Anda akan dibawa mengalami hal-hal, pengalaman-pengalaman yang belum pernah engkau alami sebelumnya di dalam kehidupanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa roh membantu kita mengendalikan lidah kita. Lidah ini butuh dikendalikan loh. Kalau tidak liar, dampaknya parah. Lidah ini bisa bahaya nih. Tadi bisa ngomong gosip. Benar? Tapi bukan cuma gosip. Gara-gara salah ngomong, kita bisa celaka loh. Gara-gara salah ngomong, tadinya nggak ada apa-apa, keluarga bisa bertengkar semua loh. Konflik bisa terjadi, benar apa tidak? Apalagi era sosial media, gara-gara salah ngomong. Begitu muncul di media, itu bisa pidana loh. Bisa urusannya gede loh. Kalau lidah tidak dibawa kendali yang benar. Berapa banyak orang gara-gara salah ngomong, tadinya sebenarnya hidupnya sudah enak ini. Kesempatannya, peluangnya untuk maju luar biasa. Gara-gara salah ngomong, ketutup semua hidupnya. Pintu-pintunya ketutup, peluangnya habis. Gara-gara salah ngomong. Oh, saya berdoa mulai hari ini lidah kita diurapi, diberkati dan dipenuhi Roh Kudus. Ada di bawah kendali Roh Kudus. Ketika kita berbahasa roh, Roh Kudus mengambil alih lidah kita, di bawah kendalinya. Makanya bahasa roh juga sering disebut bahasa lidah. Saya berdoa lidah saudara dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Sehingga ketika kita ngomong, perkataannya tepat. Ketika kita ngomong, sekarang perkataannya pas, masuknya enak. Yang tadinya ngomong, masalah malah gede. Sekarang masalah sudah gede, tapi lidah saudara dikendalikan Roh Kudus, Anda ngomong, sekarang masalah besar selesai. Amin. Coba itu bapak-bapak. Berapa banyak yang ngomong sama saya. Ngomong sama istri saya serba salah Pak. Ngomong apapun salah. Maksudnya baik, maksudnya salah. Tapi kalau ngomong diterimanya selalu salah. Seringkali itu bukan karena niatnya yang salah. Tapi kadang-kadang bagaimana kita menyampaikan niat kita. Gak kena di hatinya. Tapi doa saya ya, bapak-bapak di tempat ini lidahnya diambil alih oleh Roh Kudus. Sehingga ketika engkau berkata-kata langsung hati istrimu lumer semuanya. Langsung pas enak semuanya. Dan pemulihan bisa terjadi. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita.
Saya berdoa para pengusaha, para profesional di tempat ini, lidahnya diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga ketika ketemu klien, Anda ngomong, kena itu di hatinya. Kalau kena di hatinya, hari itu closing. Hari itu deal. Hari itu rumah asetmu yang mau dijual, terjual. Hari itu pintu-pintu terbuka. Hari itu ada terobosan dan kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Lidah kita perlu dibawa kendali Roh Kudus. Karena itu berdoa dalam bahasa roh. Dan minta sama Tuhan, Tuhan ambil alih lidah ini. Supaya ketika berkata-kata, keluarnya pas, masuknya enak. Perkataan yang mendatangkan damai sejahtera. Perkataan yang membangun. Perkataan yang akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Perkataan yang akan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Haleluya, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Amin. Ya, yang ketiga sekarang. Yang terakhir nih. Bahasa roh akan membantu kita untuk jadi high achiever. High achiever itu apa? Berprestasi tinggi. Saya berdoa jemaat keluarga Allah di tempat ini. Anda juga yang mengikuti secara online, Anda menjadi high achiever. Pengusaha yang high achiever. Ibu rumah tangga yang high achiever. Di bidang apapun saudara, Anda berprestasi tinggi. Mari kita lihat kuncinya. Kita baca di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Ditulis begini, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Coba semuanya perhatikan kalimat itu. Berdoalah apa? Setiap waktu di dalam roh. Nanti saya akan membahas untuk itu. Kalimat itu. Kita lanjutin dulu. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Siapa di sini yang mau dalam hidupnya jadi high achiever? Sama-sama berprestasi enggak rendah, tapi prestasinya tinggi. Sama-sama bersinar enggak redup, tapi sinarnya terang. Siapa yang mau itu? Oke, kuncinya sebenarnya jadi high achiever 2. Yang pertama, work hard. Yang kedua, pray hard. Oke. Yang pertama apa tadi? Work hard. Kerja keras. Tapi yang kedua jangan lupa, pray hard. Doa keras. Coba Anda renungkan, kenapa kok saya kasih kata hard di situ? Keras di situ. Karena semua orang kerja. Tapi bukan berarti kalau saudara sudah kerja, Anda pasti sukses. Tidak semua orang yang kerja berprestasi. Semua orang sudah kerja. Semua orang sudah ngantor. Kalau hanya itu alasan kita untuk sukses, saudara perlu berpikir ulang. Kenapa semua orang sudah kerja? Tapi buktiin omongan saya, yang kerjanya paling keras dibandingkan yang lainnya, dia yang bersinarnya paling tinggi. Oke, jadi sama-sama kerja butuh di level tertentu baru ada hasilnya. Sama seperti saudara mau gali sumur. Semua orang boleh menggali sumur. Kalau semeter, galinya benar, tapi baru semeter belum muncul airnya. Kadang harus digali lagi sampai 10 meter, sampai 15 meter baru muncul airnya. Jadi bukan masalah titiknya salah, kadang-kadang kurang dalam saja. Hari ini saya ingin tantang saudara, bukan hanya working, bukan hanya bekerja. Tapi work hard. Kerja keras. Yang kayak gini memang gak bisa viral. Gak ada orang yang suka disuruh kerja keras. Yang akan viral itu yang gak perlu kerja, langsung kaya. Itu langsung viral saudaraku. Oke, enak didengar, suka dinikmati, gak jadi apa-apa. Oke. Tapi bukan cuma itu. Kalau saudara mau jadi high achiever, yang kedua, pray hard. Pray hard. Oh yang amin baru satu tuh di situ.
Pray hard. Doa keras. Semua orang Kristen berdoa, benar apa tidak? Tapi hanya sebagian orang Kristen yang hidupnya berjalan dalam kuasa Allah. Anda akan melihat dalam hidup orang itu ada kuasa Allah yang nyata, ada mujizat-mujizat yang memang real terjadi, tidak terbantahkan. Bukan tidak, yang lainnya bukan gak berdoa, tapi kayak tadi gali sumur di level tertentu baru muncul. Jadi bukan masalah doanya, tetapi kedalamannya di dalam berdoa. Karena itu work hard and play hard. Dan kita butuh dua-duanya. Baik work hard maupun play hard, jangan salah satu. Kita akan terbatas. Yang jadi masalah kita itu punya tendensi. Orang yang tendensinya work hard biasanya pray weak. Karena buat dia yang penting kerja keras. Tapi lupa doa. Lupa ibadah. Benar apa tidak? Sebaliknya di gereja nih, ada orang-orang yang punya tendensi pray hard. Ayo para pendoa syafaat. Wih kalau doa mantap sekali. Tapi giliran suruh kerja, loyo kerjanya. Banyak alasannya. Makanya gak bisa. Saya ngomong butuh duanya. Untuk saudara jadi high achiever. Work hard and pray hard. Kalau work hard saya nggak mau bahas hari ini, itu urusan khotbah lain. Saya mau bicara tentang pray hard. Supaya hidupmu jadi high achiever. Supaya engkau hidup di dalam kuasa Allah. Supaya nyata kuasa Allah di dalam hidup saudara. Supaya nyata keajaibannya di dalam kehidupan. Pray hard. Istilah saya sekarang pray hard. Tapi istilah Alkitab yang tadi Anda baca di ayat sebelumnya adalah berdoa setiap waktu dalam roh. Kalau orang gak ngerti firman, dengar ayat ini ngomong gitu akan bingung. Ini gila, kita disuruh berdoa setiap waktu. Gimana caranya? Kita doa 15 menit aja, daftar doa kita habis semua. Dari Sabang sampai Merauke, dari kakek buyut sampai cucu buyut yang belum lahir di doa pun sudah selesai semua. Gimana caranya doa sejam? Doa sejam aja impossible. Bagaimana doa dalam roh setiap waktu? Pray hard caranya gimana? Mau gak belajar? Semuanya mau gak belajar? Maunya ya? Mau ya? Anda mau gak bisa punya kehidupan doa yang kuat? Sudah mau ya? Oke. Yang pertama, waktu bangun pagi, doa dulu. Jangan working dulu, praying dulu. Diawali setiap hari Anda bangun pagi, doa dulu. Naikkan pujian, naikkan penyembahan. Anda baca firman, Anda renungkan firman Tuhan. Dan jangan lupa bahasa roh. Bahasa roh. Ambil waktu sejam, 2 jam. Nanti saya ajarin caranya. Ya, ambil waktu sejam, 2 jam. Di situ Anda akan kepenuhan dengan Roh Kudus. Di situ roh saudara akan di-recharge. Di situ Anda akan membangun diri sendiri. Manusia roh saudara jadi kuat. Sebelum engkau sibuk sepanjang hari. Sebelum engkau ngurusin banyak urusan masalah. Pikiran saudara sudah di-recharge dulu. Roh saudara di-recharge dulu. Semuanya sudah di-recharge dulu. Sehingga Anda ready untuk berperang sepanjang hari. Oke, kuncinya sejam, 2 jam awal itu. Hubungan pribadimu sama Tuhan. Berdoa. Nah ini penting ini. Anda nggak bisa ngomong yang penting kita doa itu bukan kuantitas waktunya tapi kualitasnya. Yang penting sama anak itu bukan quantity time-nya tetapi quality time-nya. Saya ngomong untuk Anda bisa punya quality Anda juga perlu quantity. Gimana saudara bisa punya quality kalau nggak punya quantity? Yang jadi quantity dalam hidup saudara itu yang jadi prioritas dalam hidup saudara. Karena itu mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus bisa awal pagi hari bangun doa 1 jam minimal.
Oke, 1 jam bisa bagus, 2 jam luar biasa. Atau sebagian mungkin lebih dari itu. Ya kayak saya hamba Tuhan harus lebih dari itu. Oke, nah setelah itu sepanjang hari jaga sikap hati saudara. Terus di dalam sikap hati berdoa yang connect sama Roh Kudus dan tertuju sama Tuhan. Jadi berdoa setiap waktu dalam roh itu bukan kita dalam sikap kusuk berdoa, bukan gitu. Tapi itu mindset kita tertuju sama Tuhan. Hati kita yang bergantung sama Tuhan, yang terus connect sama Tuhan, yang terus ada di dalam hadirat Tuhan. Oke? Ibaratnya orang ngomong berdoa itu seperti kayak bernafas. Bernafas itu saudara bisa setiap waktu atau harus di waktu khusus tertentu. Kan setiap waktu Anda beribadah juga sambil bernafas. Anda kan nggak ngomong, aku ibadah dulu ya, nanti selesai ibadah baru lanjut nafasnya. Kan nggak kayak gitu. Anda mau ibadah, Anda mau olahraga, Anda mau aktivitas apapun, saudara sambil bernafas. Jadi bisa itu. Jantung saudara juga bekerja, berdegup setiap saat. Gak ada breaknya itu. Terus. Tahu gak saudara? Sebenarnya sikap hati berdoa kita juga bisa bangun terus. Itu jadi sikap hati kita. Dan sikap hati itu gimana sih? Sederhananya gini. Untuk jelasin ya supaya kita lebih gampang. Sikap hati itu gini. Anda punya nggak teman yang dia mau ketemu sama saudara, ketemu sama siapapun, dia di rumah, dia di kantor, dia dimanapun, bawaannya happy terus. Saudara punya nggak teman yang seperti itu? Kenapa? Sikap hatinya, settingnya happy. Tapi Anda juga kenal nggak? Ada orang tertentu yang sikap hatinya bawaannya berat terus. Pokok semua dibawa berat, urusan keluarga dibawa berat, kerja dibawa berat, pelayanan berat, ngapain berat, sampai diberkati pun rasanya berat. Loh, saya ini nggak bercanda, saya ketemu sama orang-orang yang diberkati pun selalu kepikiran, wah nanti orang lain ngomong apa, nanti kalau gini gimana. Pokok diberkatinya baru segini aja pikirannya segudang. Saya bayangin kalau nanti diberkatinya banyak terus pikirannya kayak gimana ya. Kenapa? Itu bukan bicara masalah berkatnya, itu bicara masalah sikap hati. Jadi kalau kita bisa sikap hati di mana-mana kayak gitu, di mana-mana berat, di mana-mana happy. Tahukah saudara, kita bisa punya sikap hati di mana-mana tertuju sama Tuhan, di mana-mana tergantung sama Tuhan, di mana-mana kita selalu connect dengan Roh Kudus, kita selalu ada dalam hadirat Tuhan, dimanapun kita berada dengan siapapun, kita melakukan apapun, terus kita punya sikap hati berdoa. Itu prehat, itu yang ayat tadi ngomong berdoa setiap waktu dalam roh. Kenapa ada kata dalam roh? Karena untuk Anda bisa kayak gitu, Anda hanya bisa melakukannya dalam roh. Maksudnya gimana? Perhatikan saudaraku. Ketika saya khotbah kayak gini, saudara harus tahu yang engage aktif dalam diri saya, nomor satu otak saya. Aktif membagikan apa yang saya bagikan saat ini, khotbah yang saya bagikan sama saudara. Makanya pikiran saya sama pikiran saudara lagi connect ini. Kenapa? Di sini lagi aktif nih. Frekuensinya nyambung kita. Tapi di saat yang sama, bukan cuma otak saya. Tapi dalam hati saya punya sikap hati berdoa. Saya ngomongan sama saudara di luar kayak gini. Tapi hati saya tertujunya sama Tuhan. Connect-nya sama Roh Kudus. Saya berdoa. Dalam doa pribadi saya pun juga sering kali gitu. Misalnya pas doa pribadi saya dengar khotbah. Kebanyakan orang kalau dengar khotbah cuma dengar dia mikir. Di sini aja. Tapi kalau saya dengar khotbah sambil nerima, nyerap, mikir. Di saat yang sama hati saya. Oh ratakapasya ratakalamasya. Kalau saya di kamar sendiri saya ngomong.
Ora takapasya ratakalapasya. Kenapa? Saya tangkap perkataan-perkataan dalam khotbah itu. Saya baca Alkitab, saya tangkap kalimat-kalimat di ayat-ayat yang ngena di hati saya. Dan saya bawa itu di dalam berdoa. Saya mulai bahas roh, saya mulai berdoa. Untuk apa? Untuk jadiin ayat-ayat itu dalam hidup saya. Banyak orang itu baca Alkitab hanya untuk ngerti di sini. Tapi kalau saya bawa itu dalam doa, bawa itu dalam bahasa roh. Sehingga itu bukan cuma pengertian, tapi realita. Itu jadi kenyataan, jadi mujizat dalam hidup saya. Itu yang membuat beda. Banyak orang pengertian gak jadi apa-apa. Tapi pengertian yang dijadiin, nanti ada kesaksiannya. Makanya kalau saya saat teduh, nanti sebentar lagi saya ajak saudara ya. Kalau saya saat teduh, saya doa. Pertama saya doa bahasa Indonesia. Katakanlah saya ngalami satu halangan, satu kendala di urusan tertentu. Saya masuk peperangan rohani. Saya berdoa semua pintu-pintu yang tertutup terbuka saat ini. Semua penghalang-penghalang dihancurkan. Semua roh-roh kegelapan yang berusaha untuk menghalangi melalui cara ini, cara itu. Aku hancurkan, aku patahkan. Itu bahasa Indonesia. Itu dengan apa? Akal budi, saya berdoa. Katakanlah saya doa seperti itu berapa menit. Tapi setelah itu saya lanjutin dengan bahasa roh. Saya bisa doa yang sama. Yang kalau cuma bahasa Indonesia 2-3 menit selesai. Tapi ketika saya mulai berbahasa roh, mau 10 menit, 15 menit lanjut terus. Tapi fokusnya sama, itu tadi. Fokusnya satu hal itu. Setelah saya selesai, saya lanjutin pokok doa yang kedua. Pokok doa yang kedua apa? Berikutnya. Doa saya yang berikutnya yang kedua apa? Nanti saya doa bahasa Indonesia dulu. Setelah sekian waktu saya lanjutin bahasa roh. Dan itu terus ganti-gantian kayak gitu. Makanya kalau Anda sudah tahu doa kayak gitu, mau sejam doa bisa. Mau 2 jam easily you can pray 2 hours. Atau kadang-kadang cara saya nanti kita akan praktek ya. Bukan doa bahasa Indonesia terus bahasa roh. Tapi kadang-kadang saya nyanyi lagu, saya setelah nyanyi, saya bahasa roh. Saya penyembahan, saya bahasa roh. Saya penyembahan, saya bahasa roh. Tadi saya sampaikan sama saudara, bukan cuma itu. Saya dengar khotbah, saya baca firman, bahasa roh. Saya baca firman, bahasa roh. Terima firman, bahasa roh. Jadi buat saya, doa pribadi sama Tuhan, sejam, 2 jam, 3 jam itu akan berlalu dengan sangat cepat. Itu bukan struggle, berjuang, wah dilama-lamain doanya, bukan. Memang butuh waktu untuk jadiin sesuatu. Misalnya pintu-pintu tertutup, terbuka. Kalau cuma ngomong, 2-3 detik juga selesai. Tapi untuk buka pintu itu butuh perjuangan dalam roh. Butuh kita peperangan rohani. Terus again and again. Makanya kita bahas roh. Sampai breakthrough terjadi. Saya rasakan dalam roh. Sampai ada terobosan terjadi. Itu yang membuat doanya beda. Banyak orang cuma nyebutin pintu terbuka selesai. Ya. Ayo belajar, berdoa. Punya stamina dalam berdoa. Saya tiba-tiba ingat ya, Pastor Yonggi Cho itu ngajarin doa itu kayak lari. Lari itu ada yang sprint ya. Sprint itu jarak pendek. Kenceng, cepat langsung. Tapi ada lari yang jarak menengah. Ada lari yang maraton. Doa juga sama. Anda harus melatih diri saudara untuk bisa berdoa seberapapun. Dan di dalam semuanya itu sangat penting sekali peranan bahasa roh. Karena ketika saya bahasa roh, yang doa ini hati. Tapi pikiran saya bisa mikir apapun juga. Saya bisa kerja, saya bisa meeting, saya bisa aktivitas apapun. Pikiran saya bisa kemanapun juga. Tapi hati saya terus connect sama Tuhan. Terus ada dalam hadirat Tuhan. Terus kepenuhan dengan Roh Kudus. Itu yang membuat ketika saya mulai melayani, ketika saya mulai bekerja, ada backup power yang menyertai. Ada anointing yang turut bekerja. Jadi hari ini saya berdoa semuanya belajar untuk hidup
dalam roh, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Anda mulai hidup di dalam kuasa Roh Kudus mulai hari ini. Anda akan melihat hidup saudara, hidup yang berkuasa. Sehingga ada terobosan demi terobosan, ada kemenangan demi kemenangan. Itu jadi terjadi dan menjadi kesaksian di dalam hidup saudara.